depan. Teman-teman semua, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Yuk, silakan Ibu Kelas. Ibu berdoa. Anak-anakku, apa kabarnya? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran dengan teman seluruh kelas ya. Semua kelas masuk. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mengingat pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Udin minggu kemarin, yaitu masih di pelajaran 9, mari belajar makna sholat dengan sub materi pengertian sholat, keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap makna sholat. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Ayo silakan berdiri. Iya, kasih tepuk tangan untuk teman kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 9, yaitu sub materi pengalaman sholat di rumah dan di masjid di lingkungan sekitar rumah. Perlu kalau disampaikan kompetensi dasarnya: 1. Menjalankan sholat dengan tertib. Kompetensi dasar 2, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman makna ibadah sholat. Kali 3, memahami makna ibadah sholat. Kali 4.1, menunjukkan contoh makna ibadah sholat. Dan kali 4.2, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di masjid di lingkungan sekitar rumah. Indikator pencapaian kompetensinya: 4.2.1, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah. 4.2.2, menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan masjid di sekitar rumah. Sudah siap? Anak-anakku, akan kita lihat bersama video pembelajaran di layar monitor di depan. Ada apa sih di video materi nanti? Mari kita simak bersama ada apa dan mengapa Pak Udin menayangkan video di depan. Mari kita simak bersama. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, bagaimana sholatmu? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di rumah. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? Kemudian yang kedua, sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? Kemudian yang ketiga,
Apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah? Dengan siapa saja? Kemudian yang keempat, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di rumah dan masing-masing berapa rakaat? Kemudian yang kelima, kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di rumah? Nah, silahkan tuliskan pengalamanmu, boleh sampaikan ke guru atau juga tulis di kolom komentar ya. Selain sholat di rumah, kamu juga dapat melakukan sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Robnya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka Allah akan menaungi mereka di hari kiamat nanti. Kalian mau kan? Nah, makanya sholat di masjid. Selain itu, sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini sudah jelas ya bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Jadi, mari kita sholat berjamaah di masjid. Nah, sekarang kakak mau tanya bagaimana dengan sholatmu? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu yang berkesan ketika sholat di masjid. Setidak-tidaknya, kamu dapat menceritakan dan menuliskannya tentang hal berikut ini. Yang pertama, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid? Kemudian yang kedua, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian? Kemudian yang ketiga, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid? Dan yang keempat, kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid? Yuk tuliskan pengalamanmu, sampaikan kepada gurumu, atau tuliskan sedikit di kolom komentar ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kasih satu semangat. Kasih dua semangat. Semangat. Kasih semangat untuk anak-anak yang hebat dan luar biasa. Anak-anak, setelah kita melihat tayangan video tadi, ada beberapa tambahan materi dari Pak Udin. Ya, kita lihat bersama di depan. Nah, bisa perhatikan ke depan. Sholat berjamaah bersama keluarga memiliki manfaat yang akan diperoleh oleh anggota keluarga. Misalnya, semakin kuatnya hubungan keluarga, saling mengingatkan apabila ada kesalahan dan menambah kasih sayang di antara anggota keluarga. Anak-anak pasti pernah sholat berjamaah dengan ayah ibu kan? Adik keluarga di rumah. Bagaimana perasaan kamu ketika sholat bersama keluarga? Nah, apa hikmah yang kamu dapat dari sholat bersama mereka? Menguatkan hubungan keluarga. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sholat di masjid. Masjid boleh ya, boleh di masjid sekitar lingkungan kita atau masjid di sekitar lingkungan sekolahan. Masjid adalah pusat kegiatan umat Islam. Apabila masjid ramai dengan kegiatan ibadah, berarti agama Islam hidup di tempat. Oleh karena itu, sejak
sekarang anak-anak harus mulai melakukan sholat di masjid dengan senang hati. Mengapa? Karena banyak sekali manfaatnya. Antara lain sebagai berikut. Dengan sholat berjamaah di masjid, agama Islam akan semakin dekat. Yang kedua, persaudaraan di antara umat Islam semakin kuat. Dengan berjamaah di masjid, berangkat bersama, sholat berjamaah, di shaf yang sama, shaf 1, shaf 2, dan shaf 3. Yang ketiga, persatuan kaum muslimin akan lebih kokoh. Yang keempat, saling menghargai di antara sesama kaum muslimin, walaupun ada perbedaan. Kaum muslimin tetap rukun dan damai, tidak saling menyalahkan. Contohnya seperti ini. Ketika kita sholat di masjid, akan berada pada shaf yang sama. Baik itu kepala desa, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kasur, Pak RT, Pak RW, semuanya di shaf yang sama. Siapa yang datang duluan akan menempati shaf paling. Selanjutnya, yang kelima yaitu orang yang mengikuti sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Selain itu pasti banyak hikmah yang kalian peroleh dari sholat berjamaah di masjid. Anak-anak, Pak Udin akan menyampaikan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Udin. Orang yang melakukan sholat berjamaah maka dia akan memperoleh pahala sebesar titik-titik kali lipat daripada yang mengerjakan sholat sendiri. Apa anak-anak? Memperoleh pahala 27 kali lipat. Orang yang melakukan sholat berjamaah maka dia akan memperoleh pahala sebesar 27 kali lipat daripada yang mengerjakan sholat sendiri. Mengenai pahala sholat berjamaah tersebut telah disampaikan melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih sehingga tidak perlu diragukan oleh umat muslim. Pahala akan dihitung sejak kami melangkah keluar rumah menuju masjid hingga sholat yang dilakukan itu sendiri di masjid dengan berjamaah. Anak-anak, silakan alat tulis yang disiapkan membuat bagan seperti ini beserta bimbing mengadakan pengamatan terhadap temannya sholat di masjid dihubungkan dengan perilaku di sekolah atau di rumah. Ini ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya kan? Buat seperti ini. Sudah selesai Dona? Kita lanjutkan ya. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini materi sudah disampaikan oleh Pak Udin, kemudian ada tambahan materi lagi selain video, maka perlu Pak Udin sampaikan kesimpulan materi hari ini. Hikmah melakukan sholat berjamaah antara lain yaitu menegakkan tiang agama, memperoleh pahala 27 kali, mendapatkan pahala seperti umroh dan haji bagi yang tidak mampu melaksanakan haji, menghindarkan dari sifat munafik dan siksa neraka. Alasan melakukan sholat berjamaah: 1. Menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan bersilaturahmi antar umat, menghilangkan niat buruk serta kotoran yang menodai hati umat, menumbuhkan semangat kebersamaan di antara umat, melatih rasa disiplin di dalam diri setiap, melatih konsentrasi dan fokus dengan mengerjakan sholat berjamaah penuh kehusuan, melatih diri berlomba-lomba melakukan kebaikan. Anak-anakku, setelah selesai materi yang disampaikan Pak
sudah kita simpulkan, maka perlu Pak Udin sampaikan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 10, yaitu teladan penyebaran Islam yang ramah. Submaterinya bisa keteladanan